Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam pertemuan pelajaran PPKN kelas 3 bab 2 pertemuan minggu ke-6. Perlu Bapak ingatkan kepada anak-anak semua bahwa kita sekarang ini sudah menjalani beberapa kali pertemuan dan melaksanakan tugas yang Bapak berikan serta melaksanakan ulangan bulanan minggu yang lalu. Namun Bapak perhatikan ternyata masih ada siswa kita yang belum melaksanakan tugas itu dengan baik, seperti menyerahkan tugas atau menyerahkan hasil ujian ulangan bulanan kemarin. Padahal untuk mengisi rapot nanti itu ada beberapa nilai yang akan kita muatkan untuk mengisi rapot, yaitu ada nilai tugas, ada nilai ulangan harian, ulangan tengah semester, dan juga nanti ulangan akhir tahun atau akhir semester. Oleh karena itu, Bapak perlu ingatkan kembali bahwa bagi siswa yang selama ini ada yang masih belum menyerahkan tugasnya, Bapak harap untuk segera mungkin menyerahkannya, termasuk tugas-tugas yang sudah berlalu. Nah, supaya Bapak bisa buat nilai kalian nantinya secara utuh. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan membahas materi pelajaran PPKN untuk bab 2 dengan judul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam pokok bahasan ini kita akan melihat yang pertama-tama, kalian lihat dulu ini ada gambar apa ya. Nah, kemudian dalam pembahasan materi ini yang pertama kita akan melihat tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama mengenai konsep perlindungan dan penegakan hukum, dan yang kedua pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Itu saja pembahasan materi kita untuk hari ini. Nah, kita mulai dengan gambar yang tadi ya, itu ini ya. Saat Anda memperhatikan gambar tersebut, maka hal apa yang ada dalam pikiran Anda? Keadilankah, hukumkah, atau pengadilan? Ya, ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan gambar tersebut. Gambar tersebut adalah merupakan cermin proses perlindungan dan penegakan hukum. Kedua hal tersebut sangatlah penting untuk dilaksanakan di negara kita. Pada pembahasan kita ini, kita mulai dengan yang pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Apa yang akan terjadi apabila di keluarga kita tidak ada aturan, atau di sekolah kita tidak ada tata tertib, atau di lingkungan masyarakat kita tidak ada norma-norma sosial, atau di negara kita tidak ada undang-undang? Atau apa yang akan terjadi apabila setiap pelanggaran dibiarkan begitu saja
tanpa pelakunya diberikan teguran atau sanksi lainnya. Coba kalian lihat ini. Nah, itu adalah contoh tindakan terhadap pelaku pelanggaran aturan. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka akan terjadi kekacauan di semua bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, sehingga keamanan, ketentraman, dan ketertiban sulit terwujud. Nah, supaya hal-hal yang tersebut tidak terjadi, maka perlu diupayakan dilakukannya proses perlindungan dan penegakan hukum. Lalu, apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Ya, perlindungan hukum itu dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu proses penegakan hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk melindungi manusia, baik diri maupun kepentingannya dari tindakan manusia yang lain. Perlindungan hukum dapat juga bermakna sebagai proses penyusunan peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Suatu perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung beberapa unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Jadi ada 4 unsurnya ya untuk bisa dikatakan itu sebagai perlindungan hukum. Lalu kita masuk yang kedua. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Apabila Anda merasakan ketika ada ulangan ada yang menyontek tetapi tidak ditegur oleh guru, atau apa yang Anda rasakan apabila orang tua tidak menegur anaknya yang melakukan kesalahan apabila kesalahan yang fatal. Apabila hal yang dipertanyakan tadi terjadi, tentu saja sebagai warga negara baik Anda akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakadilan, bahkan ketertiban pun tidak akan Anda dapatkan. Nah, itu semua dapat kita hindari apabila perlindungan dan penegakan hukum dapat dilaksanakan. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib melaksanakan proses perlindungan dan penegakan hukum. Negara wajib melindungi warga negaranya dari berbagai macam ketidakadilan, ketidaknyamanan, dan penyimpangan hukum lainnya. Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk memaksa seluruh warga negaranya untuk melaksanakan semua ketentuan yang berlaku. Perlindungan dan penegakan hukum itu sangat penting dilakukan. Karena apa? Karena dapat mewujudkan hal-hal berikut. 1. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa
hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan hidup manusia dalam berbagai macam kehidupannya. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Sarjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. 1. Hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selain itu, penyusunan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undang-undang sebagaimana diatur dalam konstitusi negara. Selanjutnya, undang-undang haruslah dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Kedua, penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat itu harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran dan akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini, kebudayaan cakup nilai-nilai yang melandasi, nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupakan konsep-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nah, hal-hal di atas itu akan makin memperkuat keyakinan bahwa proses perlindungan dan penegakan hukum adalah merupakan sesuatu yang penting dan mutlak untuk dilaksanakan oleh sebuah negara. Demikian uraian materi kita untuk hari ini, untuk pertemuan minggu ke-6. Dan sampai di sini dulu Bapak akhiri pembahasan materi ini, dan kalau ada yang mau bertanya silahkan mengajukan pertanyaannya melalui komen yang ada di GCR. Selamat siang.